kebetulan kita kumpul walaupun dengan kondisi yang ya apa adanya, tapi kita mau coba dengan kita ngobrol-ngobrol di sini supaya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Ya semoga apa yang menjadi ngobrolan ini bisa menjadikan satu faedah dan mungkin ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita dapat untuk kita bisa bawa pulang. Dan kebetulan saat sekarang ini kan malam Jumat gitu ya, malam Jumat yang mungkin di malam ini orang-orang khususnya ya orang-orang kita ini biasanya melakukan sesuatu hal, baik itu lingkungan-lingkungan yang istilahnya adat dan sebagainya ya. Ada beberapa yang malam Jumat itu menjadi malam yang khusus, walaupun bukan yang dinamakan malam Jumat Kliwon, tapi ada malam khususnya. Nah untuk ini saya ingin membuka nih di malam ini. Sebetulnya malam Jumat itu ada sesuatu apa sih kekuatannya gitu kan? Nah jadi apakah itu malam Jumat Kliwon ataukah bukan? Tapi kita ingin membuka dari malam Jumat ini. Yang mudah-mudahan dengan malam Jumat ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang tentunya berhubungan dengan apa yang menjadi kehidupan kita dan perjalanan kita. Nah semuanya memang tergantung kepada apa yang kita dapat. Ya jadi kita di sini ingin ya kebetulan ada teman-teman, mungkin saya juga bisa membuka sesuatu hal yang berhubungan dengan kehidupan kita semua ya kan. Ya semua ini tidak lepas daripada kekuatan dan kekuasaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin bisa semua orang itu mendapatkan petunjuk kalau bukan karena atas dasar dari yang Maha Kuasa. Jadi saya ingin membuka dulu alamnya yang sifatnya alam Jumat ini, malam Jumat ini ya. Kita mau coba, dan untuk itu apa sih yang saya dapetin, dan mungkin ada petunjuk-petunjuk buat teman-teman gitu ya. Ya kita mencoba, dan saya ingin berusaha untuk melakukan interaksi dulu nih kepada yang ada di lingkungan ini. Siapapun yang datang, ya mungkin ini kan kebetulan ini rumahnya Pak Toto. Jadi saya mohon izin kalau seandainya nanti dapat dari keluarganya Pak Toto nih, karena nggak mungkin juga ini dari lingkungan yang luar gitu ya. Jadi gitu. Saya dapat ini perempuan nih ya. Jadi ada perempuan yang sifatnya mungkin dari keluarga nih ya, keluarga yang ada di sini. Ini keluarga depan berarti keluarga istrinya Pak Toto, gitu ya. Apa yang datang pada malam hari ini, dan tentunya akan memberikan dari ujung sebelah sana. Dan itu ada kuburan ya Pak Toto ya? Ada makam, berapa makam tuh? Kurang lebih 14 makam ya. Jadi itu ini ada 2 diantaranya yang akan hadir di sini nih ya. Yang satu nih perempuan ini suka nginang, artinya suka ya namanya nginang ya, nginang dan artinya nyirih. Jadi mereka ini dulunya sering nyirih. Itu kurang lebih seperti itu yang saya dapetin. Namanya yang mungkin Pak Toto tahu itu yang dimakamkan di sana siapa? Anjani Benyik ya, Anjani Benyik. Nah mungkin saya bisa berinteraksi sama Anjani Benyik ini, saya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang sifatnya mungkin untuk kita semua ya. Ada apa dari ini ya, saya mohon izin sama lingkungan sini, terutama kepada ini ada saudaranya yang sedang dulunya ini meninggal, menurut Nyi Benyik ini ya, menurut Nyi Benyik ini saudaranya ada yang gantung diri ya, gantung diri. Nah gantung diri itu saya nggak tahu penyebabnya apa, yang tahu mungkin keluarganya beli ketut ini gitu. Tapi saya mau tanya dulu nih, beli ketut bener atau enggaknya ada yang namanya saudaranya, atau mungkin saudara kandung atau saudara apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ada dari petunjuk yang diberikan ke saya itu adalah gantung diri. Itu siapa Mas Ketut? Abang saya. Abang ya, abang namanya gitu. Oh itu benar. Jadi
penyebabnya apa, bagaimana kita nggak tahu, tapi kita mau mencoba. Dan saya ingin menghadirkan dia yang gantung diri ini ke badannya Beli sebagai keluarga atau sebagai adik ya, yang mudah-mudahan nanti bisa saya bantu juga untuk kita sama-sama mendoakan agar kehidupan yang namanya kakak kandungnya ini bisa sampai kepada tujuannya, agar jangan sampai menjadi beban buat dia sebagai orang yang sudah menghadap kepada Tuhan, gitu ya. Nah, kita mencoba dan mudah-mudahan ini akan bisa dan saya akan bantu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya minta. Nah, ini salah satu nih. Ya udah. Nah, ya, saya minta. Nah, ini gantung diri nih. Kenapa sakitnya ini? Kenapa? Oh, sakitnya di kepala, puyeng ya kan? Tapi ini saya bantu. Sekarang kita sama-sama doa ya. Ya, ada yang saya Islam dan ini mungkin ada yang lain. Tapi kita sama-sama saya minta didoakan agar dia tidak merasa seperti ini sekarang ini. Ya, dan dia merasa tenang di alam sana. Jangan sampai merasa sakit lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini salah satu nih ya. Jadi dari perantara malam Jumat ini kita dapat nih salah satunya. Salah satu apa yang saya dapatkan dari keterangan ya, keterangan alam yang ada di sini, dan dia bisa membaca. Ya semua ini bukan karena alam ini saja, tapi semua karena Yang Maha Kuasa. Kita diizinkan untuk membuka alam ini. Nah, kebetulan saya dapat ini. Dan mudah-mudahan kakaknya bisa sampai Beli ya, sampai kepada Yang Maha Kuasa, dan dia tidak menjadi beban buat kehidupan dia di akhirat sana. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, namun yang lainnya juga saya katakan bahwa di sini mungkin ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita sama-sama ya. Kita ini kan sama-sama juga mau belajar ilmu yang akhirnya bisa sama-sama mendapatkan sesuatu. Ya, bagaimana Nyi Benik ini yang tadi ya, Nyi Benik itu akan membantu kita nih ya, agar apa yang menjadi persoalan kita di dalam itu bisa kita sampaikan ya, agar kita keluar beban-bebannya, jangan sampai ada beban yang ada di dalam. Nah, ini saya mau apa sih yang kira-kira kita dapetin dari kita sendiri ya, ada beban apa gitu ya. Ada alam leluhur nih masing-masing ya, dari alam leluhur. Jadi saya ngebuka alam leluhur, dan nanti tolong semuanya berdiskusi dengan alam sendiri, dengan alam leluhur, yang mungkin nanti alam leluhur ini akan memberikan bantuan pada kita tentang kegelapan dalam pada mungkin perjalanan kita, mungkin ada hambatan apa di kita dan sebagainya. Ya tentunya kepada bersandar tetap kepada Yang Maha Kuasa, karena tidak akan mungkin alam leluhur itu datang ke kita kalau tidak ada izin ya, tidak ada dari Yang Maha Kuasa. Semuanya kembali lagi ke sana, karena kita bicara tentang ilmu batin, makanya semuanya itu ada dalam batinnya kita ya. Saya coba untuk membuka alam ini dan saya masukkan ke mana, ke semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dialog dengan batiniahnya sendiri ya kan, mana yang akan bisa menghambat perjalanan kita,
kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pada malam Jumat ini kita melakukan ya hubungan antara kita dengan batiniah kita untuk meminta kepada Tuhan agar apa yang menjadi hambatan-hambatan kita itu bisa keluar dari badan kita, dan kita bisa besok itu bisa akan lebih baik lagi dan mudah untuk menjalankan kehidupan. Karena apapun hambatan itu ada hambatan nyata dan hambatan yang tidak nyata. Nah, kalau hambatan yang tidak nyata ini yang berat. Nah, sekarang inilah di malam Jumat kita bisa meminta kepada Tuhan agar apa yang menjadi hambatan kita ini bisa keluar dari batiniah kita. Ya, semoga besok, lusa, tahun depan itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi tujuan kita, ya, saya rasa itu yang perlu kita sampaikan ke alam batiniah kita. Yang mana alam batin itu adalah alam yang tidak nyata tapi ada dan terasa di dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa memberikan satu nuansa ya pelajaran buat kita semua. Jadi ya itulah yang saya katakan, bahwa hidup itu ternyata di alam Jumat ini ada sesuatu kekuatan yang sifatnya ya nggak salah juga kalau kita juga melakukan satu hajat di malam Jumat itu, ya bukan hanya istilahnya hajat-hajat kecil ya, tapi ada hajat-hajat yang besar. Makanya malam Jumat ini termasuk di dalam adat Indonesia ya, biasanya terutama di orang-orang Jawa, orang-orang ritual itu sangat kental. Ternyata memang bahwa di malam Jumat itu ada sesuatu pintu untuk membuka bahwa kita akan ada hubungan antara kita dengan alam yang lainnya, gitu Pak. Jadi itulah yang menjadi pembicaraan kita malam ini. Tapi untuk selanjutnya ya mungkin saya nggak tahu apakah Nyi ini dulu dari mana, tapi yang menurut saya dia itu leluhur yang ada di sini ya, leluhur yang ada di sini yang mungkin termasuk dari keluarganya Cinana nih, dari keluarga Cinana, dan dia tinggal di sini, ada di sini, dan meninggal di sini. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mendoakan mereka agar mereka juga bisa sampai kepada tujuannya di dalam akhirat sana, agar mereka bahagia, senang di surganya Tuhan, di surganya Allah, ya kan, agar bisa mencapai tujuan lah, ya, yang namanya perjalanan manusia itu kan pasti akan masuk kepada tujuannya. Tujuan manusia itu ya surga, ya tentunya mudah-mudahan surga yang ingin didapatkan oleh mereka, yang mungkin termasuk kita juga ingin surga itu menjadi tujuan, ya tujuan itulah yang kita akan cari. Dan bukan hanya di malam Jumat orang-orang itu bicara dengan yang hal-hal yang aneh. Sebetulnya malam Jumat itu adalah malam yang mungkin penuh juga dengan keberkahan yang diberikan Tuhan, karena setiap malam itu pasti berbeda. Malam ini, malam Jumat dengan besok malam Sabtu pun pasti beda. Udaranya, hawanya, dan lain-lainnya pasti beda. Ya mungkin itu yang ada saya sampaikan. Ya mudah-mudahan akan berguna, bermanfaat buat kita semua. Dan yang paling terpenting adalah di malam Jumat itu ada kekuatan yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari agar kita bisa belajar dari apa yang menjadi kekuatan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Menurut saya seperti itu ya. Jadi ya mungkin kita akan kupas lagi nanti di malam Jumat yang akan datang, malam Jumat Kliwon tentunya ya, yang paling banyak tuh. Ya nanti kita akan mencoba gitu, malam Jumat Kliwon tuh apa sih? Yang di situ kayaknya angker bener, ya serem kalau orang bilang. Tapi menurut saya malam-malam itu seperti biasa. Apalagi kita sudah era modern ya, era modern. Jadi hal-hal yang seperti itu sebetulnya jadi buat pelajaran, bukan menjadi buat seremnya orang, Pak.
supaya bisa kita pahami bahwa malam Senin, malam Selasa, malam Jumat dan sebagainya itu mungkin ada malam yang berbeda. Jadi inilah obrolan malam Jumat yang mungkin ada manfaat buat kita, mungkin ada faedahnya buat kita, ya, tapi semua kembali lagi pada keyakinan dan kepercayaan kita terhadap apa yang kita pegang. Agama yang sudah kita pegang itulah yang menjadi bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada kekuatan lain yang bisa hadir di tengah-tengah kita ini tanpa seizin daripada Yang Maha Kuasa. Itu yang paling jelas ya. Jadi kita jangan pernah melakukan hal-hal yang di luar daripada kekuasaan Tuhan. Nah, yang paling terpenting adalah bagaimana kita itu melakukan sesuatu dengan mengatasnamakan pertama itu bersandar kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dari agama apapun. Selama itu masih ada yang kita sebut Tuhan Yang Maha Kuasa, berarti kita masih beragama dan itu menjadi jelas. Tapi kalau orang itu sudah tidak menyebut yang namanya Maha Kuasa, ya saya rasa nggak tahu lagi, gitu Pak. Jadi hukumnya apa? Hukumnya seseorang yang masih mengingat Tuhan. Kalau saya sebagai orang Muslim adalah Allah, kalau mungkin sebagai orang Nasrani Allah, kalau mungkin sebagai orang Buddha itu saya juga nggak tahu ya, Tian atau apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas selama orang itu masih berharap dari Yang Maha Kuasa tadi, itu jelas mereka masih orang yang memiliki agama dan tentunya bukan menyembah kepada yang lain, tetapi tetap yang disembah adalah Tuhan Yang Maha Kuasa yang satu. Ya, saya rasa itu dulu ya sementara, dan mungkin kita nanti akan kupas lagi. Dan sementara itu saya ucapkan selamat malam dan salam satu jiwa. Salam. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan video-video berikutnya.